Rupiah melemah. Ekonomi gonjang-ganjing. Media ramai memberitakan. Dan seperti biasa, narasi yang muncul cuma satu. Wah, ini kayak krisis 98 lagi nih. Siap-siap resesi. Siap-siap harga naik. Siap-siap susah. Tapi, apa iya? Apa iya krisis 1998 dan krisis 2026 itu cerita yang sama? Hari ini, saya akan membongkar sesuatu yang tidak diberitakan media mainstream. Sesuatu yang akan mengubah cara Anda melihat setiap berita pelemahan rupiah selamanya. Karena setelah menganalisis dengan sebuah model dinamis struktural, saya menemukan bahwa krisis 1998 dan krisis 2026 itu bedanya bumi dan langit. Dan yang lebih mengejutkan, aturan-aturan yang dibuat untuk mencegah krisis seperti 98 terulang, justru menciptakan perangkap krisis versi baru di 2026. Oke. Sebelum kita bedah mekanisme krisisnya, kita harus paham dulu satu hal fundamental. Dunia tahun 1998 dan dunia tahun 2026 itu sudah berbeda total. Saya ulangi, beda total. Di tahun 1998, tidak ada yang namanya quantitative easing. Tidak ada istilah Bank Sentral Amerika dan Eropa mencetak uang triliunan dolar dan membanjiri seluruh dunia. Saat itu, dolar berkuasa lewat cara klasik, suku bunga dan pinjaman perbankan. Jadi, hot money masuk ke Indonesia lewat utang swasta jangka pendek. Perusahaan-perusahaan besar kita berhutang dolar ke bank-bank asing. Titik rawan krisisnya ada di sektor swasta dan perbankan. Sekarang lihat 2026. Setelah puluhan tahun quantitative easing, likuiditas global sudah seperti tsunami yang tidak kunjung surut. Uang murah dari negara maju membanjiri pasar negara berkembang seperti Indonesia. Tapi cara masuknya beda. Bukan lagi lewat pinjaman bank ke perusahaan, tapi lewat pembelian surat berharga negara. Obligasi pemerintah. Saham. Jadi, titik rawannya pindah total. Dari sektor perbankan swasta, ke neraca fiskal pemerintah. Ini adalah perbedaan yang tidak bisa dianggap remeh. Dan ini kunci untuk memahami semua yang akan saya jelaskan selanjutnya. Mari kita mundur ke 1998. Saya menyebutnya sebagai struktural breakdown. Kehancuran struktural total. Ini bukan krisis biasa. Ini bubur. Hancur lebur. Begini mekanismenya. Tahun 1997, krisis finansial melanda Thailand. Rupiah langsung terkena imbas. Nilainya anjlok. Jatuh. Ambruk. Nah, masalahnya begini. Perusahaan-perusahaan besar Indonesia saat itu punya utang dalam dolar Amerika yang jumbo besarnya. Dan tidak ada yang namanya lindung nilai. Tidak ada hedging. Jadi bayangkan. Utang Anda dalam dolar. Rupiah melemah 80%, 100%, 200%. Utang dolar Anda otomatis membengkak 2 kali lipat, 3 kali lipat. Perusahaan-perusahaan ini langsung gagal bayar. Gelombang gagal bayar menghantam bank-bank yang sebenarnya sudah rapuh dari awal. Hasilnya apa? Non-performing loan atau kredit macet menembus 30%. Kapital adekuasi rasio bank-bank negatif. Bank-bank kolaps satu persatu. Sistem perbankan Indonesia hancur. Total. Dan karena sistem pembayaran lumpuh, aktivitas ekonomi berhenti. Dunia usaha mati suri. Krisis 98 adalah krisis kehancuran fisik sistem keuangan. Akar masalahnya, utang swasta dalam dolar dan sistem perbankan yang ringkih. Sekarang kita ke 2026. Dan ini cerita yang sangat berbeda. Saya menyebutnya structural trap. Jebakan struktural. Bukan kehancuran fisik, tapi kelumpuhan pelan-pelan. Kejang-kejang ekonomi yang tidak akan membunuh, tapi membuat kita tidak bisa bergerak maju. Begini mekanismenya. Triggernya bukan krisis Thailand. Tapi kombinasi mematikan, perang Iran-Amerika Serikat yang membuat harga minyak melambung, dan The Fed yang agresif menaikkan suku bunga. Investor global panik. Mereka tarik dana besar-besaran dari negara berkembang. Capital outflow. Uang keluar dari Indonesia. Rupiah langsung tertekan. Tapi, dan ini krusial, titik rentanannya bukan lagi di perusahaan swasta. Bukan di perbankan. Tapi di APBN. Di neraca fiskal pemerintah. Kenapa? Karena dua pukulan datang bersamaan.
Pertama, harga minyak naik. Subsidi energi membengkak. Biaya impor naik. Kedua, rupiah melemah. Utang luar negeri pemerintah dalam dolar ikut membesar. Defisit APBN melebar. Dan disinilah masalahnya. Pasar melihat defisit kita mulai mendekati batas 3% PDB. Batas yang diatur dalam undang-undang. Begitu mendekati 3%, persepsi risiko langsung melonjak. Pasar berpikir, wah, Indonesia ini risikonya tinggi. Defisitnya sudah dekat batas. Awas jangan-jangan fiskalnya tidak sehat. Mereka langsung jual SBN kita. Obligasi negara kita dilepas. Yield langsung naik. Dan kenaikan yield ini kembali menekan rupiah. Rupiah melemah lagi. Defisit melebar lagi. Persepsi risiko naik lagi. Ini lingkaran setan. Sekarang, ini bagian yang paling penting. Dan mungkin akan mengganggu banyak orang. Pertanyaannya, kalau defisit melebar, kenapa pemerintah tidak mencari solusi lain? Jawabannya, karena semua pintu lain sudah dikunci oleh aturan yang dibuat pasca 1998. Lihat ini baik-baik. Pemerintah butuh dana untuk menutup defisit dan membiayai pembangunan. Apa opsinya? Opsi pertama, cetak uang. Bank Indonesia mendanai langsung pemerintah. Tapi, ini dilarang. Ada undang-undang yang melarang BI membiayai pemerintah secara langsung. Bahasa teknisnya, larangan pembiayaan moneter. Zeta mendekati nol. Opsi kedua, potong belanja. Tapi potong apa? Subsidi? Bisa bikin rakyat marah. Belanja infrastruktur? Bikin ekonomi makin lambat. Belanja pendidikan dan kesehatan? Tidak mungkin secara politik. Opsi ini tidak populer dan kontraproduktif. Lalu apa yang tersisa? Satu-satunya opsi, tambah utang luar negeri. Kejar foreign direct investment. Buka pintu selebar-lebarnya untuk modal asing. Dan ini yang terjadi berulang kali. Defisit melebar, opsi lain diblokir, yang tersisa cuma utang dan FDI. Utang baru menumpuk. Beban bunga membesar. Ruang fiskal untuk investasi produktif jangka panjang, pendidikan, riset, infrastruktur strategis, hilirisasi, semakin menyempit. Kapasitas transformasi struktural kita, dalam model kami, K besar. Dan K ini, 0. 0 besar. Karena semua anggaran habis untuk bayar bunga utang dan subsidi. Tidak ada ruang untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Dan karena fondasi tidak pernah dibangun, ekonomi kita tetap bergantung pada komoditas. Tetap bergantung pada utang. Tetap bergantung pada FDI. Lalu saat guncangan eksternal berikutnya datang, dan pasti akan datang, kita kembali ke titik awal. Rupiah melemah lagi. Defisit melebar lagi. Utang lagi. Dan seterusnya. Ini yang saya sebut perpetual dependency trap. Lingkaran ketergantungan abadi. Dan ironi terbesarnya adalah, aturan larangan moneter dan batas defisit, yang dibuat untuk mencegah krisis seperti 1998, justru menciptakan perangkap krisis versi baru di 2026. Jadi, dua aturan ini, larangan moneter dan batas defisit, adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, larangan moneter melindungi kita dari hiperinflasi dan pencetakan uang membabi buta. Tapi di sisi lain, saat krisis datang, aturan ini mematikan alternatif pembiayaan darurat tanpa harus menambah utang. Begitu juga batas defisit. Ia menjaga disiplin fiskal dan mencegah pemerintah berhutang terlalu banyak. Tapi pada saat yang sama, ia membuat investasi transformatif jangka panjang, pendidikan, riset, infrastruktur strategis, selalu menjadi korban pertama saat anggaran harus dipangkas. Dua aturan yang lahir dari trauma 1998. Dua aturan yang kini menjadi belenggu. Melindungi dari krisis lama. Tapi mengunci kita dalam perangkap krisis baru. Jadi, mari kita lihat perbandingan finalnya. 1998 versus 2026. Kerentanan, sektor perbankan, versus neraca fiskal. Pemicu, krisis Thailand dan serangan spekulan, versus perang Iran-Amerika dan suku bunga The Fed. Saluran krisis, ledakan utang swasta dalam dolar, versus defisit dan persepsi pasar.
Solusi pasca krisis 1998, reformasi perbankan, BI independen, aturan ketat. Solusi, di 2026, tambah utang luar negeri dan kejar FDI. Karena opsi lain diblokir aturan. Kapasitas transformasi struktural? Dua-duanya nol. Tahun 1998 nol karena hancur total. Tahun 2026 nol karena terbelenggu aturan. Ironinya, aturan yang dibuat untuk mencegah krisis seperti 1998, justru menciptakan perangkap krisis versi baru di 2026. 1998, hancur karena rapuh. 2026, terjebak karena terlalu kaku. Dua krisis. Dua wajah. Satu pelajaran yang belum tuntas. Jadi, apa pelajaran terbesarnya? 1998 mengajarkan kita bahwa sistem keuangan yang rapuh bisa menghancurkan segalanya. Dan kita belajar. Kita membangun perbankan yang lebih kuat. BI yang independen. Aturan yang lebih ketat. Tapi 2026 membuktikan bahwa sistem yang terlalu kaku, dengan aturan yang absolut dan tidak ada ruang fleksibilitas, justru memaksa negara berkembang seperti Indonesia untuk selalu kembali ke pintu yang sama, utang luar negeri dan FDI. Transformasi struktural yang kita impikan, hilirisasi, ekonomi berbasis inovasi, lepas dari jebakan komoditas, tidak akan pernah terjadi selama lingkaran ini tidak kita putus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memutusnya? Apakah kita perlu membuat aturan yang lebih fleksibel? Apakah larangan moneter dan batas defisit harus dilonggarkan saat krisis? Atau justru itu akan mengulang trauma 1998? Tidak ada yang punya jawaban pasti. Tapi justru karena itu, diskusi ini harus dimulai. Dan saya ingin dengar dari Anda. Oke. Kalau Anda sampai di titik ini, terima kasih. Anda adalah penonton yang serius. Saya tahu video ini cukup berat. Tapi inilah percakapan yang harus kita miliki sebagai bangsa. Kalau Anda suka analisis mendalam yang tidak mainstream seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Klik lonceng notifikasi, karena saya akan terus membongkar isu-isu ekonomi dengan cara yang tidak Anda temukan di media biasa. Satu lagi, share video ini. Kirim ke grup WA Anda, ke kolega Anda, ke siapapun yang peduli dengan masa depan ekonomi Indonesia. Karena semakin banyak yang paham, semakin besar tekanan untuk perubahan. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya baca semua. Sampai jumpa di video berikutnya.